saya NIM 052. Berkaitan dengan wawasan Nusantara, kali ini saya akan menceritakan wisata bersejarah di Kota Ngawi, yaitu Monumen Suryo. Monumen ini dibangun untuk menghormati jasa-jasa dari Gubernur pertama Provinsi Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Beliau meninggal dalam sebuah insiden kerusuhan komunis yang terjadi pada tahun 1948. Lokasi monumen juga cukup strategis, letaknya antara hutan kayu jati dan juga hutan mahoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vina Ristiana Putri, NIM 057, Prodi Sastra Inggris. Saya berasal dari Kabupaten Nganjuk. Kota Nganjuk adalah kota kecil di bawah kaki Gunung Liman yang dianugerahi pesona alam yang luar biasa dan telah lama tersohor sejak zaman Mataram kuno. Di balik keindahan alamnya, kota ini memiliki situs budaya yang sangat melegenda, yakni Candi Lor. Candi ini berada 4 km selatan Kota Nganjuk di Desa Candirejo, Kecamatan Lojaret. Candi ini didirikan oleh Sri Maharaja Empu Sendok Sri Isana Ikrama Tunggadewa atau sering disebut Empu Sendok pada tahun 859 Saka atau 937 Masehi. Candi ini dibangun sebagai tugu peringatan atas jasa masyarakat Nganjuk saat melawan tentara-tentara Melayu. Juga terdapat pohon yang sangat besar namanya pohon kepuh yang usianya kurang lebih 500 tahun. Dan juga terdapat arca dan artefak di sekitar candi ini. Di sekitar candi ini juga prasasti Anjuk Ladang ditemukan yang dibuat oleh Rakai Hinduku Baliswara dan Rakai Kanuruhan Buddha atas perintah Empu Sendok untuk menetapkan Wate Anjuk Ladang sebagai desa Sawentara. Sampai sekarang, Candi Lor ini dikenal sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Di kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang wawasan Nusantara yang ada di kota saya. Dan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu pariwisata yang ada di Kediri, yaitu wisata Gunung Kelut. Gunung Kelut sendiri adalah salah satu gunung berapi yang masih aktif dan terakhir kali mengalami erupsi pada tahun 2014. Dan Gunung Kelut ini terletak di antara 3 perbatasan kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Dan di Gunung Kelut ini sendiri terdapat berbagai objek wisata yang bisa kita kunjungi. Yang pertama adalah Kawah Gunung Kelut. Nah, di kawah ini menyajikan pemandangan yang begitu indah dan menyejukkan. Dan di sepanjang perjalanan menuju kawah ini terdapat banyak gazebo yang ya bisa digunakan untuk istirahat atau sekedar hunting-hunting foto gitu. Dan ketika kita tiba di kawahnya sendiri itu terdapat larangan seberapa jauh kita bisa menikmati pemandangan kawah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah puncak Gunung Kelut. Di puncak Gunung Kelut sendiri itu terdiri dari puncak Kelut yang merupakan puncak tertinggi, letaknya yang berada di sebelah timur kawah, dan puncak Gajah Mungkur di sisi barat, dan juga puncak Sumbing di sisi selatan. Dan puncak-puncak tersebut merupakan hasil dari sisa-sisa letusan pada zaman dahulu kala. Dan selain dengan mendaki, kalian untuk menuju ke puncak Gunung Kelut itu sendiri, kita bisa menggunakan jasa off-road. Dan yang terakhir, the most interesting objek wisata yang ada di Gunung Kelut adalah Mystery Road. Jadi seperti namanya, di Mystery Road ini ada sebuah misteri yang belum terpecahkan, yaitu misteri ketika kita sedang berada di Mystery Road ini. Jadi Mystery Road ini penampakannya seperti ini, seperti jalan tanjakan pada umumnya. Cuma ketika kita menaiki sebuah kendaraan di Mystery Road ini, kita otomatis kan harus menanjak karena bentukan dari jalannya ini adalah tanjakan. Tapi ketika kita mematikan mesin kendaraan itu akan tetap melaju gitu. Dengan waktu itu ada yang memberikan sebuah pembuktian dengan cara meletakkan botol aqua yang diisi dengan air pada titik terendah yang ada di jalan tersebut. Dan
memang benar yang terjadi itu adalah botol itu bergerak, tetap melaju bergerak memanjak di jalan itu. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran, kalian buktikan sendiri ya dengan datang ke wisata Gunung Kelut ini. Dan untuk saat ini karena masih pandemi, dan jika kalian datang ke sini tolong patuhi protokol kesehatan. Dan juga sebelum kita masuk, untuk saat ini kita harus menunjukkan bukti kalau kita sudah melakukan vaksin dengan cara scan barcode. Saya kira cukup sekian dari saya untuk memperkenalkan kepada kalian salah satu wisata yang ada di tempat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Syafania Putri. Saya dari Prodi Sastra Inggris. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara yang ada di kabupaten saya atau kota asal saya, yaitu Kota Kediri. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Naila. Naila menjelaskan tentang wisata yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu Gunung Kelut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya atau tradisi yang ada di Gunung Kelut. Gunung Kelut selain memiliki keindahan alam atau wisata alam yang sangat menawan, Gunung Kelut juga mempunyai budaya atau tradisi yang biasanya dilakukan setiap malam satu suro, yaitu tradisi larung sesaji Gunung Kelut. Bulan Suro dalam penanggalan Jawa, masyarakat sekitar lereng Gunung Kelut rutin melakukan tradisi larung sesaji. Tradisi turun-temurun yang dilakukan sekali dalam setahun. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah di sekitar Gunung Kelut. Dalam ritual larung sesaji, masyarakat menyediakan berbagai macam sesaji, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, dan ayam ingkung. Meskipun sejatinya yang memiliki acara ini adalah warga desa sekitar lereng Gunung Kelut, namun pemerintah Kabupaten Kediri juga memberikan dukungan penuh terhadap acara ini, salah satunya dengan mempublikasikan ritual larung sesaji ini sehingga banyak warga Kediri yang datang untuk memeriahkan dan menyaksikan acara tersebut. Setelah penampilan-penampilan seperti tarian reog dan bujang ganong selesai, sesepuh Gunung Kelut yaitu Mbah Ronggo memanjatkan doa sebagai wujud syukur atas hasil bumi yang melimpah dan memohon diberi keselamatan untuk masyarakat Kediri serta meminta keberkahan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pantai Kelapa yang ada di Kabupaten Tuban. Pantai Kelapa terletak di bagian timur Kabupaten Tuban, tepatnya di daerah Panyuran, Kabupaten Tuban. Pantai ini dinamai dengan Pantai Kelapa dikarenakan di sisi pantainya terdapat banyak pohon kelapa. Kondisi Pantai Kelapa tersendiri masih tergolong cukup alami. Areal pantainya yang cukup lebar dengan lingkungan sekitar pantai yang bersih dan ombak yang tidak terlalu tinggi. Saat berkunjung ke pantai ini, Anda dapat bermain pasir dan air di pinggir pantai, berjemur, menikmati sunset di sore hari, berburu foto, memancing, dan lain-lain. Jika Anda mau, Anda juga diperbolehkan untuk menggunakan pantai ini sebagai lokasi untuk menyelenggarakan aktivitas outbound dan kemah. Halo, perkenalkan nama saya Dina dari Trenggalek, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tempat wisata di daerah saya, yaitu Hutan Kota. Wisata Hutan Kota Trenggalek atau yang akrab disebut dengan HUKO merupakan bagian dari kawasan Gunung Jaat Trenggalek yang berlokasi di wilayah Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Kawasan HUKO Trenggalek memiliki udara yang sejuk dan asri khas suasana pegunungan, meskipun letaknya di pusat kota Trenggalek. Di dalam area HUKO terdapat beberapa jenis tanaman dan hewan yang bisa digunakan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung yang datang. Selain menawarkan pemandangan yang mempesona, rindang, dan sejuk, HUKO dikelola sekreatif mungkin untuk menambah daya tarik wisata. Pengunjung
bisa menikmati keindahan sunset dan sunrise dari atas Bukit Jaas, dan pengunjung juga dimanjakan dengan panorama dan keindahan kawasan kota Trenggalek dari atas bukit. Banyak fasilitas yang disediakan untuk pengunjung seperti area bermain, taman, gazebo, outbound, dan pasipan buko, dan yang lebih menariknya lagi, pengunjung bisa berkeliling menikmati keindahan buko dengan berkuda. Untuk masuk kawasan buko ini free biaya alias gratis, hanya membayar biaya parkir yaitu 2.000. Dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sihatur Afia. Saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi sastra Inggris dari Jepara. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memperkenalkan identitas kota asal saya, yaitu Jepara. Sesuai dengan tema, saya akan mengambil salah satu tempat wisata yang paling terkenal di daerah Jepara, yaitu Karimun Jawa. Nah, Karimun Jawa ini sendiri terletak di luar Pulau Jawa, tetapi masih masuk Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, jika kita ingin ke sana, maka satu-satunya transportasi yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan adalah transportasi laut, yaitu kapal. Jarak tempuh untuk bisa sampai ke sana sendiri tergantung budget kita maupun transportasi yang kita gunakan. Jika kita menggunakan kapal biasa, maka butuh waktu sekitar 5-6 jam untuk bisa sampai ke sana. Jika kita menggunakan kapal feri, maka hanya butuh waktu 1 jam sampai 2 jam untuk bisa sampai ke sana. Nah, perjalanan yang lama ini akan terbayarkan jika kita sudah sampai ke sana, karena pemandangannya memang sangat indah, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena banyak sekali keindahan-keindahan alam di sana yang sangat susah untuk dijelaskan. Contohnya seperti ikan yang sangat banyak dan cantik-cantik, terumbu karang yang indah, pasir yang putih, pemandangan yang spektakuler. Pokoknya kalau sudah sampai di sana, kita tidak akan kecewa. Nah, selain pemandangan alamnya yang sangat indah, di sana juga menyajikan berbagai kuliner khas dari Jepang. Jadi kita tidak usah bingung jika ingin makan maupun menginap di sana, karena banyak sekali wisata kuliner maupun villa-villa yang ada di sana. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayana Pita Putri dari Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu wisata edukasi yang ada di Sidoarjo, tempat saya tinggal. Wisata ini bernama Agrowisata Sambi Bulu. Berikut penjelasannya.
penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotun Nufus Mutawaliyah dari Prodi Sastra Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tempat wisata religi yang ada di kota Jombang, yaitu Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari atau bisa disebut dengan MINHA. Museum ini dibangun pada tahun 2014 sampai 2017 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 19 Desember 2018. MINHA memiliki luas 4,9 hektar dengan anggaran 65 miliar rupiah dari Kemendikbudristek. Museum ini berada di kawasan wisata religi Makam Gus Dur, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan dibuka akhir pekan saja karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Museum MINHA ini memberikan kita edukasi tentang sejarah Islam di Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Bangunannya memiliki 1 lantai untuk kantor museum dan 3 lantai untuk koleksi-koleksi seperti kitab kuno hingga barang-barang pribadi milik pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Memang koleksinya belum terlalu banyak karena museum ini masih dalam proses pengembangan. Kemudian, MINHA buka pada jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang wawasan Nusantara di Kota Jombang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penugasan petik kali ini, perkenalkan nama saya Asma Konita dengan NIM 054 dari jurusan Sastra Inggris kelas 1B. Akan sedikit memperkenalkan salah satu wisata ramah rakyat di Lumajang yang murah meriah, yaitu alun-alun kota Lumajang. Alun-alun ini telah berdiri sekitar 1 abad lamanya, yang mana bentuknya tidak jauh beda dengan prototipenya yang timbul pada abad ke-17, yakni adanya perpaduan antara budaya Jawa dan budaya Islam, yang dipelopori oleh Sultan Agung Hanyakrokusumo di Kerajaan Mataram Islam, tepatnya di Jawa Tengah. Pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung melahirkan kalender Jawa yang Islami, yang mana kita kenal sebagai kalender Hijriah, yang mana pada tahun itu juga Sultan Agung membangun tanah lapang yang disebut alun-alun di sebelah utara keraton yang bentuknya persegi 4. Kemudian di sebelah barat dibangun Masjid Kratin dan di tengah alun-alun ditanam pohon beringin. Tipe alun-alun ala Sultan Agung ini kemudian menjadi pola anutan di kota-kota di Pulau Jawa dalam lingkungan Kerajaan Mataram, tidak terkecuali alun-alun kota Lumajang. Kapan alun-alun kota Lumajang dibangun? Hingga saat ini belum diketemukan data-datanya, namun diperkirakan alun-alun itu dibangun lengkap beserta arena pendukungnya pada paruh akhir abad ke-19. Kemudian, pada tahun itu juga terjadi penanaman pohon beringin di tengahnya, yang kemudian pada dekade terakhir pohon beringin di alun-alun tersebut tumbang dan sekarang digantikan oleh pohon beringin yang baru. Di alun-alun kota Lumajang ini termasuk alun-alun yang ramah anak karena memiliki area playground di dalamnya, dekat dengan masjid dan juga tempat bermain yang sangat-sangat luas. Biasanya pada hari Ahad atau hari libur lainnya, masyarakat sekitar mengadakan adanya Car Free Day, yang mana masyarakat Lumajang berbondong-bondong ke alun-alun Lumajang untuk melakukan beragam aktivitas seperti olahraga, bermain, berbelanja, hingga berkumpul bersama sanak keluarga. Alun-alun Lumajang ini juga terletak memiliki satu pendopo dengan dekat juga dengan kantor Bupati Lumajang. Juga ada lapas penjara kelas 2 dekat dengan WNI juga. Dan yang terakhir dekat dengan Polres Lumajang. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.